Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arkan Hadiansyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan. Kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum nih tentang tujuan dari pendidikan sendiri? Nah, teman-teman yang belum tahu apa tujuan dari pendidikan, wajib banget nonton video ini sampai selesai. Bagaimana tujuan pendidikan itu? Mari kita simak video berikut ini. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar, yang memiliki sifat membangun hidup manusia. Oleh karenanya, peradaban dan pendidikan merupakan fenomena sejarah yang saling beriringan sampai saat ini. Pendidikan menjadi sentral dari peradaban dan peradaban adalah hasil dari pendidikan itu sendiri. Sehingga untuk mencapai pendidikan yang berkarakter, perlu suatu proses pendidikan yang berlangsung secara terencana. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti akan kebenaran diutusnya beliau sebagai Rasul. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia agar dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk. Untuk dapat memahami Al-Quran dengan benar sebagai pedoman dan petunjuk, tidak hanya cukup dengan memiliki disiplin ilmu yang terkait dengan Al-Quran saja, tetapi membutuhkan suatu metode atau pendekatan yang tepat agar bisa sampai kepada pemahaman yang mengarah kepada suatu yang seharusnya dikehendaki oleh Allah. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan apa yang didapatkannya merupakan pemahaman yang paling tepat sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan mengulas tafsir surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, kemudian surat Al-An'am ayat 126 sampai 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, kira-kira apa sih kandungan dari surat Al-Asr ini? Yang pertama, untuk mengingatkan tentang pentingnya waktu. Surat Al-Asr menekankan pentingnya waktu dan mengingatkan manusia bahwa waktu adalah salah satu aset terpenting dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan dari surat ini adalah untuk menjadikan waktu sebagai sumber produktivitas dan kebaikan. Yang kedua, untuk mendorong beramal soleh. Surat Al-Asr mengatakan bahwa kecuali orang-orang yang beriman, berbuat amal soleh, saling menasihati kebenaran, dan saling menasihati kesabaran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, tujuan pendidikan dari surat ini adalah untuk mendorong manusia agar melakukan amal soleh. Oleh karena itu, tujuan pendidikan dari surat ini adalah
untuk mendorong manusia agar melakukan amal soleh, beriman, dan berinteraksi dengan masyarakat dan semangat kebenaran dan kesabaran. Yang ketiga, untuk mengajarkan kepentingan solidaritas sosial. Nah, surat Al-Asr ini menyoroti pentingnya saling menasihati dan berkolaborasi dalam kebaikan. Ini mengajarkan nilai solidaritas sosial dan pentingnya membantu sesama manusia. Yang keempat, mengingatkan tentang pentingnya iman. Surat ini menekankan pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pondasi utama dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendidikan dari surat ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan seseorang. Jadi, tujuan pendidikan dari surat Al-Asr adalah untuk mengingatkan manusia tentang pentingnya waktu, amal soleh, solidaritas sosial, dan iman sebagai landasan kehidupan yang bermakna dalam Islam. Sementara itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr ayat 1-3 sekaligus menunjukkan bahwa proses pendidikan berpusat pada manusia sebagai sasaran taklif dan merupakan proses sosial yang menuntut kerjasama masyarakat di berbagai lapangan kehidupan. Salah satunya pendidikan keimanan. Keimanan merupakan tiang guru utama dalam pendidikan agama Islam. Karena sistem pendidikan Islam yang berlandaskan keimanan yang kuat akan menghasilkan individu yang berkualitas zahir batin. Secara umum, pendidikan agama Islam mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman pada peserta didik yang berkaitan tentang pendidikan agama Islam, sehingga menjadikan muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia dalam menjalani kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Ada juga pendidikan amaliyah. Pendidikan Islam memperhatikan aspek amaliyah karena akan bertambah besar manfaatnya bagi kehidupan di dunia berupa kebaikan dan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat. Pendidikan amaliyah memiliki cangkupan dalam seluruh pendidikan dalam profesi yang berguna bagi kehidupan. Agama Islam menghendaki agar setiap individu memiliki proses dalam pekerjaannya untuk berupaya menghidupi dirinya dan keluarganya. Selanjutnya ada pendidikan ilmiah. Pandangan Al-Quran tentang ilmu pendidikan bisa diketahui prinsip-prinsipnya dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada surat tersebut merupakan dasar pendidikan dan teknologi dalam Islam, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membaca, meneliti, mengkaji, dan meneliti sehingga akan menghasilkan kreativitas untuk berinovasi dalam mengembangkan suatu keimanan dalam pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak yaitu jiwa dari pendidikan Islam atau inti dari pendidikan Islam. Ulama dan para sarjana berusaha dengan sepenuh hati menanamkan serta meresapkan fadilah atau keutamaan akhlak mulia ke dalam jiwa para penuntut ilmu. Lalu membiasakan mereka berpegang pada moral yang luhur dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Berpikir secara batiniyah dan ihsaniyah serta menggunakan banyak waktu untuk belajar ilmu duniawi dan akhirat tanpa memandang keuntungan materi.
Selanjutnya ada pendidikan sosial. Pendidikan sosial dalam pendidikan Islam merupakan salah satu aspek penting karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang mana harus hidup berdampingan dengan orang lain dan mengakui akan persamaan serta perbedaan suku, bangsa, laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan terjadinya kehidupan bersosial, maka akan menjadikan kehidupan yang harmonis dengan sesama muslim, bahkan dengan non-muslim. Selanjutnya ada kandungan surat Al-An'am ayat 126 sampai 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan inilah jalan Tuhanmu lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Untuk mereka negeri aman pada sisi Tuhan mereka, dan dialah pelindung mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, selanjutnya ada hadis tentang tujuan pendidikan. Haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad Ijlan al-Qa'qa' bin Hakim an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq rawahu Ahmad. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur, menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad dari Muhammad bin Ijlan dari Al-Qa'qa' bin Hakim dari Abi Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Jika dipahami makna hadis ini, nampak jelas bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk dan mewujudkan generasi yang berakhlak dan beradab. Karena sejatinya pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Artinya, melalui pendidikan tersebut manusia dibina, dibimbing, diarahkan, dididik, dan diajarkan ilmu pengetahuan, sehingga mereka menjadi orang yang berilmu yang mana bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perintah, dan mana yang larangan, sehingga terbentuk akhlak dan perilaku yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Analisa ini dapat diperkuat dengan uraian tentang hubungan akhlak dengan pendidikan, bahwa pemahaman tentang akhlak membantu merumuskan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia agar memiliki akhlak mulia atau kepribadian yang utama yang ditandai oleh adanya integritas kepribadian yang utuh. Dengan bantuan akhlak dapat dirumuskan tujuan pendidikan secara keseluruhan mengarah kepada terbentuknya manusia yang baik, manusia yang berakhlak mulia, manusia yang sempurna, serta manusia yang berkepribadian muslim. Sehingga proses pembentukan akhlak menjadi salah satu tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.